Ini 3.000 tuh ada di sini. Nah, kalau jelas, syukur-syukur jelas. Dan yang kedua ini, ini 4.000. 4.000 itu 3.000 untuk gaji, 1.000 untuk petrol atau bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Mohon maaf, agak lama nih nggak bikin video, nggak bikin vlog ya. Hari ini saya kembali lagi bikin vlog. Ada hal yang mau saya sampaikan, yang mau tawarkan barangkali bagi pencari kerja, terutama di Arab Saudi. Ada satu jenis pekerjaan yang ternyata cukup lumayan bagus ya untuk penghasilannya. Kebetulan saya jalani juga, dan ini juga sebetulnya banyak juga ya pelakunya, atau profesi yang digeluti ini di Indonesia itu banyak juga ya. Nah, kebetulan saya pun bekerja di sini, tapi sebagai freelance karena saya sendiri kan kerja di Sitco ya, di perusahaan angkutan anak-anak sekolah. Jadi karena waktu luang banyak, akhirnya saya nyemplung di dunia yang saya geluti ini sekarang. Jadi teman-teman, sebetulnya nggak asing, di Indonesia kita kenal dengan, mungkin sudah lama, yang namanya GoFood ataupun GrabFood ya. Nah, ini ternyata juga di sini sangat trending, lumayan penghasilannya. Dan kalaupun teman-teman full time di sini, teman-teman bisa dapat gaji loh. Gitu. Bedanya kalau freelance kayak kita, jadi bedanya kalau freelance itu kita harus punya mobil sendiri ataupun sewa bulanan ya mobilnya. Nah, jadi seperti saya ini mobilnya sewa, karena sayang kalau mau beli mobil di sini takutnya saya cuma beberapa tahun aja kan pulang gitu kan. Akhirnya saya sewa aja per bulan. Ini yang sempat saya bikin vlognya, cara sewa mobil di Saudi. Mobil ini Chevrolet Spark ya. Mobil, mungkin kalau di Indonesia mobil-mobil Eropa memang kurang peminat, jadi mungkin kurang familiar, tapi kurang lebih jenis mobil ini seperti Honda Brio atau sejenisnya ya, mobil-mobil city car. Nah, ini yang paling murah, sewanya cuma 1.750 per bulan. Ini paling murah karena di atasnya rata-rata di atas 2.000 atau 2.000 ke atas. Nah, saya nggak bakalan bahas itu, tapi yang saya bahas adalah tadi delivery food ya. Di sini ada banyak pilihan, ada Jahez, Angger Station, ada Chef, ada Nun Food, ada Ninja dan sebagainya. Banyak pilihan sekali. Ada Tuyu juga. Nah, yang menarik adalah ternyata kalau teman-teman full time di sini itu ada gaji. Jadi pilihannya, targetnya itu 15 trip per hari. Ini mirip dengan yang yang dilakoni kalau ibaratnya di Indonesia ya. Targetnya 15. Ya, karena bedanya di sini, kalau di Indonesia tidak dapat gaji, murni semuanya pendapatan dari trip kita. Kalau di sini ada gaji plus pendapatan dari trip. Jadi kalau teman-teman punya mobil sendiri di sini, gajinya itu berapa ya? Kemarin itu saya lihat, sebentar. Gajinya itu 3.000 plus petrol atau bensin per bulan itu 1.000. Jadi 4.000 per bulan. Itu 4.000 belum pendapatan
dari tripnya. Nah, jadi teman-teman, ini kemarin sempat saya foto ya, full time package. Ini dianggap sebagai karyawan ya. Jadi ini kalau teman-teman tidak punya mobil, nanti mobilnya difasilitasi, bahkan akunnya diberi 2. Itu akun Jahes sama akun Seps, ada 2. Nah, dapat salary atau gaji itu 2.000 plus petrol atau bensin 1.000, jadi 3.000. Ini 3.000 atau anggaplah 2.000 ya, karena 1.000 itu memang dipakai trip. Kalau nyisa ya mungkin dapat lebihan gitu ya. Jadi anggap aja 2.000 itu plus nanti trip per bulan. Itu kemarin juga saya ngobrol sama orang Pakistan. Jadi dari tripan itu plus gaji itu per bulan minimalnya itu 4.500 sampai 5.000 dapat. Gede bang, gede banget ini. Jadi kalau dibanding dengan kita kerja di rumah ya jauh ya. Nah, tapi konsekuensinya tadi kita memang kerjanya di jalanan gitu. Tapi ya cuma nganter-nganter barang. Bukan barang ya, makanan lah terutama ya. Ini 3.000 tuh ada di sini. Kalau jelas, syukur-syukur jelas. Dan yang kedua ini ini 4.000 itu 3.000 untuk gaji, 1.000 untuk petrol atau bensin. Dapatnya 4.000. Nah, ini lebih besar karena teman-teman kalau sudah punya mobil sendiri di sini. Jadi nggak dibebankan mobil, nggak dikasih fasilitas mobil, tapi dimasukin ke salary 3.000 bro gajinya. Itu belum dari trip-tripan, dari setiap konsumen yang pesan itu teman-teman kan dapat tripnya, dapat uang tripnya. Nah itu pendapatannya lumayan, berarti lebih dari 4.500 atau 5.000 ya, benar nggak? Nah, ini cukup menjanjikan. Dan kabar baiknya juga di sini paling atas ini ada namanya transfer atau sponsorship transfer ya. Jadi teman-teman yang mau pindah kapilan, yang terutama yang sudah di Saudi, ini bisa diurus. Saya kemarin juga balik lagi ngobrolnya agak lumayan banyak dengan orang Pakistan yang memang sudah di sini full time, dia katanya sudah 2 tahun. Jadi bisa transfer sponsorship atau yang namanya tadi ya pindah kapilan, itu Igomah diurus dan juga ada mes. Nah cuma kabar buruknya ini tidak populer di kalangan orang-orang WNI yang bekerja di Saudi ya. Saya sendiri juga sering banget kalau nganterin barang, kalau ketemu sama customernya laki-laki ya, kalau perempuan kan jarang ketemu ya, paling nongol di belakang pintu ngambil tangannya aja yang kelihatan gitu kan. Nah kalau laki-laki sering ketemu saya dan ngobrol, dia bilang saya pertama kali lihat orang Indonesia bekerja beginian gitu. Saya nggak bilang ini freelance ya, saya bilang memang jarang karena banyak yang belum tahu gitu mungkin ya. Jadi kabar kurang baiknya karena tidak populer, jadi kalau mesnya kita nggak ngontrak sendiri, mesnya itu ya kita nyampur sama yang mayoritas ya, mungkin satu kamar sama orang-orang Bengali, yang paling banyak itu Bengali, India sama Pakistan yang lain begini ya. Terus juga orang Mesir, yang mungkin orang Saudi juga ada ya, pernah ketemu saya, dan sebagian orang-orang dari benua Afrika ya. Sementara untuk orang Indonesia sendiri atau orang-orang Asia Timur dan Asia Asia Tenggara ya jarang sekali. Bahkan kalau pelayannya sih sering, pelayan resto banyak dari Filipina ya. Bahkan saya sering juga saya sering juga mereka kesamaran nanya ke saya orang Filipina, padahal kulit saya lebih hitam. Jadi orang Filipina sendiri menyangka saya orang Filipina ya, karena pelayan-pelayan di sini banyak pelayan
resto ataupun chefnya ya, orang-orang sana ya. Itu dia teman-teman. Jadi kabar baik hari ini yang saya sampaikan. Sayangnya ini nggak tahu nih rekrutmen ke Indonesia langsung kayaknya belum pernah ada ya. Jadi memang karena belum familiar ya seperti itu ya, karena mungkin ini nggak pernah ngeluarin visa untuk Indonesia ya. Jadi kebanyakan memang karyawan delivery foodnya itu dari orang-orang Asia Tengah seperti Pakistan, India, dan Bangladesh ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan yang mencari job ke Saudi berani di jalanan ya, mereka bisa buka juga bisa buka visa untuk Indonesia, mudah-mudahan. Dan mungkin saya salah satu contohnya nih orang Indonesia, cuma sayangnya juga saya freelance ya, nggak bisa full time. Saya juga nggak bisa pindah kapilan karena perusahaan saya mungkin termasuk perusahaan hukumah, jadi nggak bisa transfer sponsorship ya atau pindah kapilan. Jadi kalau syarikat saya lebih baik memulangkan ke Indonesia daripada harus pindah. Mungkin entah aturannya seperti itu atau memang gengsi, saya nggak tahu. Tapi beberapa teman juga ini bulan depan ada yang mau pulang, tadinya mau memang habis kontrak sebetulnya, cuma mau pindah kapil itu nggak boleh, nggak bisa. Mereka akan memulangkan dan mungkin akan proses lagi dari awal ya. Jadi sekali lagi tuh teman-teman, kabar baiknya terutama bagi yang sudah ada di Saudi, senang di jalanan kerjanya, ini cukup menjanjikan pekerjaannya dan tidak banyak orang disuruh-suruh ya. Nggak kayak di perumahan kan, kalau yang kerja di perumahan banyak disuruh-suruh, kadang-kadang sampai larut malam. Kalau ini kita yang ngatur sendiri gitu. Dan mudah-mudahan mungkin nanti juga ada visa yang turun ke Indonesia untuk pekerjaan seperti ini. Mudah-mudahan bisa mengcover teman-teman ya yang pengen kerja di luar negeri, terutama di Saudi Arabia. Baik, saya tutup vlog hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Walaupun malam nggak apa-apa ya, saya ini sambil nyari order ini. Oke, saya tutup dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.